Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kultur jaringan kami mengenai pengaruh beberapa konsentrasi paklobutrazol terhadap induksi umbi mikrokentang Solanum tuberosum L secara in vitro yang dilakukan oleh kelompok 5. Di sini saya Ginta Pertiwi Jovi, BP 17-10-21-2011 akan mempresentasikan mengenai pendahuluan, yakni di mana kentang adalah salah satu jenis tanaman hortikultura yang dapat dikonsumsi umbinya. Saat ini pendayagunaan kentang sudah semakin luas, dapat digunakan sebagai bahan pangan, sebagai bahan baku industri, pakan, dan berpotensi untuk biofarmaka. Akan tetapi, produksi kentang di negeri ini menjadi perhatian khusus. Menurut data BPS 2011, produksi kentang di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai 2011. Nah, maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala ini yaitu dengan melakukan kultur jaringan. Kultur jaringan sendiri yaitu suatu metode untuk mengisolasi bagian dari suatu tanaman seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan, dan organ serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik hingga bagian-bagian tersebut dapat berkembang dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. Nah, dalam kultur jaringan ini sendiri, salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan yaitu mengenai media kulturnya. Media kultur jaringan tanaman menyediakan tidak hanya unsur hara makro dan mikro, tetapi juga sumber karbohidrat yang umumnya berupa sukrosa atau gula untuk mengganti karbon yang biasanya didapat dari atmosfer melalui fotosintesis. Nah, pada kultur jaringan kentang ini, umbi makro kentang adalah miniatur benih kentang yang dihasilkan melalui teknik kultur jaringan tanaman. Selain sukrosa, karbohidrat, sitokinin berperan penting dalam kultur jaringan. Pada kultur jaringan kentang ini, sitokinin berperan dalam pembentukan nodus kentang. Nah, oleh sebab itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan nodus kentang pada teknik kultur jaringan yang telah dilakukan. Perkenalkan, saya Triana Mustikasari, BP 17-10-21-2012 akan melanjutkan presentasi mengenai metode penelitian. Percobaan telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2020 di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Bahan tanam yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber ekspan yaitu plantet kentang varietas granola. Tanaman diperbanyak dengan menggunakan media MS, bakto agar dengan konsentrasi 8 gram per liter, sukrosa 30 gram per liter, paklobutrazol HCl 0,1N dan NaOH 0,1N. Untuk sterilisasi digunakan deterjen, Na hipoklorit, alkohol 70%, alkohol 96%, dan aqueous steril. Selanjutnya, rancangan penelitian ini disusun berdasarkan rancangan acak lengkap dengan perlakuan konsentrasi paklobutrazol yaitu dengan 4 perlakuan. Yang pertama 0 mg per liter paklobutrazol, yang kedua 25 mg per liter paklobutrazol, yang ketiga 50 mg per liter paklobutrazol, dan yang keempat 100 mg per liter paklobutrazol. Setiap perlakuan diulang 5 kali sehingga didapatkan 20 satuan percobaan. Dalam satu botol kultur terdapat 2 ekspan yang memiliki 2 nodus. Tahapan percobaan yang dilakukan pada percobaan ini yang pertama, sterilisasi lingkungan kerja dan alat, yang kedua, pembuatan media tanam, ketiga, persiapan eksplan, keempat, penanaman eksplan, kelima, penambahan media pengumbian, serta yang keenam, pemeliharaan. Pengamatan mulai dilakukan setelah penambahan media pengumbian dan diamati setiap hari. Variabel pengamatan berupa saat terbentuknya umbi atau hari setelah media pengumbian, presentasi pengumbian, dan jumlah umbi atau buah. Perkenalkan, nama saya Miftah Hasena, BP 17-10-21-2010. Saya akan menjelaskan bagian bab 4 hasil dan pembahasan bagian pertama, hasil 1 yaitu saat terbentuknya umbi. Berdasarkan tabel 1 ini, terlihat bahwa 4 perlakuan konsentrasi paklobutrazol tidak berpengaruh nyata bagi waktu terbentuknya umbi, karena hasil yang didapatkan sama-sama pada 21 hari setelah tanam.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Mas Niawi pada tahun 2016. Respon tanaman terhadap paklobutrazol sebagai salah satu retardan ditentukan oleh kemampuan bagian tanaman seperti daun, batang, dan akar untuk melakukan absorpsi dan translokasi senyawa kimia, serta adanya mekanisme penonaktifan dalam beberapa spesies, serta adanya perbedaan pola interaksi retardan dalam tanaman. Selanjutnya, ada tabel kedua yang berisikan tentang persentase pengumbian. Pemberian beberapa konsentrasi paklobutrazol juga menunjukkan respon yang berbeda terhadap pengumbian umbi mikro kentang. Hal ini dilihat pada tabel yang telah ditampilkan. Terlihat bahwa konsentrasi paklobutrazol sebanyak 75 ppm memiliki persentase pengumbian yang tertinggi, yakni 90,9%. Hasil ini serupa dengan hasil penelitian dari Munte pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa konsentrasi paklobutrazol 10 ppm dengan media MS mampu menghasilkan pengumbian 90%. Persentase ini tidak jauh berbeda dengan yang diperoleh saat penggunaan paklobutrazol konsentrasi 75 ppm. Artinya, pengumbian sudah sangat optimal jika memberikan konsentrasi 10 ppm saja. Saya akan melanjutkan pemaparan hasil untuk tabel 3, yaitu rata-rata jumlah umbi pada ekspan tanaman kentang. Pada tabel ini terlihat bahwa konsentrasi 75 ppm paklobutrazol menghasilkan rata-rata umbi mikro kentang tertinggi, yaitu 0,4. Sementara dua konsentrasi di bawahnya, yaitu 25 dan 50 ppm, memberikan respon yang sama terhadap rata-rata umbi mikro yang didapat. Berdasarkan penelitian Dewi 2015, disebutkan bahwa pembentukan umbi mikro kentang terjadi karena adanya penumpukan asimilat pada daun dan batang. Pemberian konsentrasi 75 ppm memberikan sumbangan terbesar paklobutrazol pada ekspan tanaman. Keberadaan paklobutrazol ini menyebabkan adanya penurunan metabolisme jaringan serta hambatan pertumbuhan vegetatif dan biosintesis giberelin yang berperan dalam pemanjangan sel. Asimilasi yang terkumpul dialihkan penggunaannya untuk pembentukan umbi mikro kentang. Perkenalkan, nama saya Fauzan, BP 1610212033. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan beberapa konsentrasi paklobutrazol tidak memberikan pengaruh nyata terhadap semua parameter, serta persentase pengumbian dan rata-rata jumlah umbi pada eksplan kentang tertinggi diperoleh dengan penambahan konsentrasi 75 ppm paklobutrazol. Demikian hasil presentasi kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.